pangsa Tuhan, lawasnya menahadang, pian meninggalkan kampung halaman, kapal purunan. Yuka ulik pangdamini, ulik pangdamini, ulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada informasi tentang wadai 41 macam, wadai ciri khas Banjarmasin ya. Untuk kali ini Ibu menyampaikan 41 macam, dengan berarti ada 41 video yang akan Ibu sampaikan kepada kalian ya. Nah, video ini dibuat oleh anak-anak siswa SMA Negeri 6 angkatan tahun 2001. Ibu ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bantuan kalian untuk mengumpulkan seluruh media-media yang ada ya. Nah, sekarang wadai yang pertama adalah sejarah Apam Batil. Nah, Apam Batil itu berarti serabi ya. Nah, konon kuliner tradisi Jawa Barat tersebut sudah ada sejak 1923. Nah, rupanya Apam Batil atau serabi ini sudah ada di Jawa Barat. Nah, ternyata ini menjadi makanan, salah satu makanan ciri khas daripada orang-orang di Banjar. Karena jangan lupa, orang Banjar itu suka sekali yang namanya makanan itu manis, gurih, dan asin ya. Nah, Apam Batil atau serabi ini adalah apam warnanya putih, kemudian dibuat gula habang ya, dibuat gula habang yang manis tapi tidak terlalu manis ya, yang cukup manis, baru dimakan, rasanya sangat lezat. Nah, Apam Batil ini banyak sekali dijual orang di wilayah, di pasar-pasar di wilayah Banjarmasin ya. Nah, dalam sejarahnya serabi berasal dari bahasa Sunda yaitu sura, yang artinya besar. Karena jangan lupa, serabi itu seperti piring besar gitu ya, lempengan besar itu ya, tapi tipis gitu. Sering disebut mirip dengan pancake yang berasal dari Belanda. Jika pancake menggunakan tepung dan telur, adonan serabi dibuat dengan menggunakan tepung terigu, tepung beras, dan santan kelapa. Nah, nanti tayangannya kamu bisa melihat bagaimana kawan-kawanmu membuat sendiri daripada serabi atau Apam Batil ya. Nah, ada dua rasa yang dimiliki oleh Apam Batil. Yang pertama serabi manis, ini tambahkan kinca atau gula merah cair. Kedua serabi asin, ini taburi oncom di atasnya. Jadi ada dua rasa nih variannya. Tapi sebenarnya variannya bisa lebih banyak daripada itu, tergantung selera kita ya. Kalau zaman sekarang para penjual-penjual itu memiliki banyak sekali varian-varian serabi. Ada serabi itu yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, serabi kecil ini nanti variannya ada yang dari taburan toppingnya coklat, ada yang dari keju gitu ya. Ya, berbagai macam, pokoknya rasanya sangat lezat. Tapi yang pasti yang orisinal itulah yang paling enak, itu serabi zaman dulu, besar seperti lempeng itu, atau seperti piring besarnya, kemudian dibuati dengan ini gula merah. Nah, itu kamu bisa menemukannya di pasar-pasar, tapi di pasar Pal 7 di Kertakaya itu paling banyak, apalagi pada hari Minggu. Pada hari Minggu pagi mereka banyak berjejer berjualan yang namanya Apam Batil ya. Nah, ternyata Apam Batil ini berasal dari Bandung ya. Itu adalah sejarah daripada Apam Batil. Nah, sementara serabi Bandung memiliki tekstur yang lebih basah dan disajikan dengan saus kinca. Untuk serabi Bandung juga lebih tebal, proses pemasakannya juga menggunakan tungku. Meski zaman sudah modern, cara memasak serabi tidak pernah berubah. Serabi dimasak dengan menggunakan tungku dan wadah yang terbuat dari tanah liat. Nah, zaman dulu orang buat serabi itu memang dibuat dari tungku ya. Kemudian serabinya itu, rincing itu dibelah menjadi dua. Nah, rincing yang belah dari dua ini baru dibuat di serabi. Kalau kita pengen makan, kita tepat duduk berada di pinggir orang-orang berjualan itu sambil mereka menuang membuat serabi, sambil kita menunggu itu serabi itu dibuat hanya sedikit. Setelah jadi adonan itu, untuk menjadi serabi itu kita cukup menunggu waktu sekitar 5 menit, baru disajikan dengan sangat panas-panas dengan rasa yang sangat enak ya. Nah, ada serabi yang telah dicampur dimasak di atas wadah. Cara tradisional membuat serabi terasa renyah, wangi, dan empuk. Ada cerita pernah ada penjual serabi yang menggunakan wajan dan kompor untuk masak serabi agar cepat matang. Ternyata rasanya tidak enak, bahkan rasanya mentah.
karena tidak merata ya. Jadi yang paling enak itulah menggunakan tungku. Kalau menggunakan kompor itu rasanya tidak enak, tidak gurih, tidak lezat seperti serabi biasa, serabi tradisional gitu ya. Nah, umumnya serabi ini disajikan kalau kita menyukainya siang-siang ya, tapi kalau di pasar-pasar pagi hari sudah buka gitu ya. Nah, serabi itu enaknya makan siang. Kalau kebiasaan itu setelah makan pagi, nanti jam 10 jam 11 ada sajian serabi, sangat lezat itu ya. Karena serabi itu tidak mengenyangkan tapi tidak menyebabkan lapar. Jadi rasanya bisa cukup lah untuk mengganjal perut kita ya. Jangan lupa orang Banjar hobi sekali yang namanya makan cemilan, apalagi cemilan itu rasanya manis, gurih ya, dan asin ya, itu masing-masing. Jadi jangan dicampur, gurihnya ada, masinnya ada, manisnya ada tidak. Tapi kalau gula manis ya manis saja gitu ya. Nah, sekarang rupanya teman-teman kita ini berkunjung itu ke pembuatan serabi. Nama beliau itu adalah Acil Arsi yang sudah berjualan ke pedagang Apam Batil sudah kurang lebih sekitar 25 tahun. Mulai dari bermodal Rp100.000 sampai bukan modal ya. Mulai dari harga serabi itu Rp100 sampai satu buah serabi itu 2.000. Zaman dulu 100 ya. Kalau zaman bahan 25 tahun yang lalu. Sekarang serabi itu harganya Rp2.000 per serabi ya. Awal mula Acil Arsi berdagang Apam Batil karena awalnya hanya coba-coba untuk membuat saja, ternyata lama-kelamaan si Acil membuka warung. Nah, si Acil Arsi ini rupanya ini Acil ini adalah salah satu narasumber kita yang membantu daripada pembuatan Apam Batil ya dengan kawan-kawanmu ya. Nah, udah si Acil bahwa dia itu membuat sudah 25 tahun yang lalu. Semula harga Apam Batil 100, perlahan-lahan sekarang menjadi 2.000 ya. Nah, nanti tayangan cara pembuatan itu nanti ada, kamu bisa melihat sendiri. Kemudian resep-resepnya pun akan kamu temukan ya, akan kamu lihat apa saja resep yang terbuat dari Apam Batil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.